Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka presentasi ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Sutihat dengan NIM 1914288 sebagai pemateri. Yang kedua, Ika Damayanti dengan NIM 191420101 sebagai pemateri. Dan yang ketiga, saya sendiri Zainurul Layali dengan NIM 191420113 sebagai pemateri sekaligus moderator. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait manajemen database perbankan. Langsung saja. Seiring dengan perkembangan software, sistem manajemen database sekarang ini, terdapat banyak software yang dapat mengelola manajemen database yang memiliki masing-masing keunggulan dan kelemahan. Saat ini, banyak bank yang menggunakan database berskala besar dalam mengelola data para nasabahnya. Namun, database berskala besar memiliki berbagai kendala dalam pengelolaan database perbankan. Salah satu kendalanya adalah dalam hal peralatan yang digunakan, yaitu peralatan yang digunakan guna menyimpan database berskala besar agar aman dan efisien, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana serta biaya dalam pengusahaannya. Selanjutnya, konsep dasar database. 1. Pengertian database. Pengertian database menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Tony Fabry, database adalah sebuah sistem file yang terintegrasi di mana memiliki minimal primary key untuk pengulangan kata. Yang kedua, menurut Gordon C. Evers, database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi, terdefinisi, secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi. Yang ketiga, menurut C. J. Dett, database adalah koleksi data operasional yang disimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi, terdiri atas data input, output, dan operasional. Dan yang keempat, menurut S. Atri, database adalah koleksi data yang saling berhubungan mengenai suatu organisasi dengan macam-macam pemakaiannya. Dengan demikian, database atau basis data merupakan kumpulan file yang berkaitan satu sama lainnya. Database juga merupakan landasan bagi pembuatan dan pengembangan program aplikasi. Oleh sebab itu, database harus dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan program lebih mudah dan cepat. Yang kedua, konsep database. Konsep dasar database adalah kumpulan data atau catatan potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan yang terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya, yang disebut juga sebagai skema. Ada banyak skema atau memodelkan struktur database yang dikenal sebagai database model atau model data. Dan yang ketiga, komponen-komponen dan perangkat database. Dalam komponen dan perangkat database ada 4 komponen data processing yang menggunakan sistem database. Apa saja? Yang pertama, antara lain 1 perangkat keras atau hardware, gunanya untuk menyimpan sekunder. Dan yang kedua itu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini sebagai program aplikasi DBMS. Yang ketiga, data atau mempunyai sifat internal dan terbagi. Dan yang keempat, user.
yaitu user pembuat program aplikasi, end user atau user pemakai data langsung, DBA atau penanggung jawab. Jadi perangkat database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan program komputer, yaitu disebut dengan software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database. Disebut sebagai database management system atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya yaitu sistem manajemen basis data. Nah, untuk level dari software ada 2 level. Untuk membuat database antara lain itu high level software dan low level software. Yang keempat, fungsi dan tujuan database. Fungsi database ada manfaat database secara umum, antara lain yang pertama menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi dapat dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya dalam mendapatkannya. Yang kedua, mengatasi kerangkapan data. Dan yang ketiga, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang kelima, menyusun format standar dari suatu data. Yang keenam, multi-user, atau bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama dengan banyak pengguna. Yang ketujuh, pengamanan data atau melakukan perlindungan data. Jadi setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberikan otoritas dengan memberikan login dan password terhadap tiap-tiap data. Jadi orang yang tidak memiliki akses untuk login dan password itu tidak bisa melakukan login ke dalam data tersebut. Yang kedelapan, menyusun pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan guna menyederhanakan interaksi antar pengguna dan sistemnya, dan database dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Selanjutnya, tujuan database. Tujuan database secara umum itu ada 3. Yang pertama, memudahkan user dalam mendapatkan data. Yang kedua, menyediakan tempat. Jadi menyediakan tempat untuk penyimpanan data yang relevan. Yang ketiga, dapat melindungi data dari kerusakan fisik. Selanjutnya, keuntungan pemakaian sistem database. Antara lain yang pertama, 1, dapat terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi. Yang kedua, terpeliharanya keselarasan data. Yang ketiga, data dapat dipakai bersama-sama. Yang keempat, memudahkan penerapan standarisasi dan batasan pengamanan. Yang kelima, terpeliharanya integritas data dan terpeliharanya keseimbangan. Dan yang terakhir, data independen. Selanjutnya, kelemahan sistem basis data. Kelemahan sistem basis data yaitu 1, diperlukannya tenaga yang spesialis. Yang kedua, kompleks atau rumit. Yang ketiga, perlunya space besar, jadi membutuhkan tempat yang cukup besar. Yang keempat, mahal dalam implementasinya, sehingga membutuhkan biaya yang lebih. Yang kelima, penanganan proses recovery dan backup yang sulit. Jadi dalam penanganan proses recovery dan backup itu cukup sulit. Yang keenam, kerusakan yang dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Selanjutnya yang B, sistem manajemen database. Pengertian sistem manajemen database yaitu sistem manajemen database merupakan kegiatan pengendalian terhadap penerapan program aplikasi database
dan Sistem Manajemen Database atau DBMS. Dengan demikian, Sistem Manajemen Basis Data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai, pembuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Romney, database management adalah program komputer khusus yang mengelola dan mengendalikan data, serta peralatan lainnya, yaitu data program aplikasi. Yang kedua menurut POS. Menurut POS, sistem manajemen database adalah program yang berfungsi untuk pendefinisian database. Yang ketiga menurut Hall. Menurut Hall, sistem manajemen database merupakan perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data yang diakses oleh pemakai. Dan yang terakhir, menurut Buchholz. Menurut Buchholz, sistem manajemen basis data adalah sekumpulan program komputer yang memelihara basis data organisasi. Yang kedua, fitur-fitur sistem manajemen database. Beberapa fitur yang secara umum tersedia dalam DBMS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keamanan, yaitu menyediakan sistem keamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh sembarang orang yang tidak diberi akses. Jadi hanya orang-orang yang memiliki akses yang dapat melakukan pengaksesan data. Yang kedua, independensi. Menjamin independensi antar data dan program. Hal ini data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi. Yang ketiga, kongruensi atau data sharing, yaitu data dapat diakses secara bersamaan karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Yang keempat, integritas. Nah, integritas ini memiliki tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang kelima, pemulihan. Pemulihan menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data agar data dalam keadaan semula sebelum terjadinya error atau gangguan. Gangguan ini baik dari gangguan perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang keenam, kamus. Kamus ini merupakan sistem yang menjelaskan deskripsi yang terkandung dalam basis data. Yang ketujuh, perangkat produktivitas. Perangkat produktivitas menyediakan sejumlah perangkat produktivitas lainnya sehingga memudahkan para pengguna dalam mengambil manfaat dari database. Misalnya saja, report generator atau pembangkit laporan. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Ika Damayanti. Selanjutnya yaitu kegiatan sistem manajemen database. Database manajemen adalah database manajemen yaitu kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dan ada pendapat dan ada menurut Asep Herman Suryanto, manajemen adalah sistem basis data. Database manajemen sistem adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan atau utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Dapat menjadi alternatif penggunaan khusus untuk aplikasi. Dan dapat menjadi penggunaan penyimpanan data dalam file, data menulis kode aplikasi yang spesifik untuk dalam data yang diminta. Dan yang
Kegiatan DBMS adalah mengendalikan pembuatan dan penggunaan penyimpanan database organisasi sosial dengan pengguna mereka. Hal ini memungkinkan pada bank untuk menempatkan organisasi pengembangan database yang luas di tangan database administrator yang spesialis lain dalam sistem yang besar. Sebuah DSBM kemungkinan pengguna dan perangkat lunak lain untuk menyimpan dan mengambil data dalam data yang tertutup. Tujuan, fungsi, manfaat database manajemen sistem DBSN. A. Tujuan utama database manajemen sistem DBSN. Tujuan utama DBSM adalah menyediakan tinjauan abstrak dan data batu. Sistem menyembunyikan informasi mengenakan data dalam sistem yang dirawat. Tetapi, data juga dapat merancang atau efisien. Pertimbangan efisien yang digunakan adalah merancang yang terbaik pada kompleks tanpa mengetahui kompleksitas pengguna data yang masih awam. Apabila tidak menggunakan data yang terpusat, seperti adanya duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data yang update menjadi rumit. Dengan demikian, tujuan pengaturan data adalah menyediakan penyimpanan data yang terpusat, seperti adanya aplikasi. Yang kedua, memudahkan pemasukan sehingga meringankan data operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan pemakai untuk mendapatkan data sebagai hak-hak yang dimiliki terhadap data yang diganggu. 3. Mengendalikan data untuk setiap siklus agar data selalu diupdate atau selalu diupdate. Yang keempat, mengamankan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, perusakan, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Yang kelima, menyediakan antarmuka, interface, atau mengakses data secara efisien. Selanjutnya yaitu fungsi database manajemen sistem, yaitu DBMS. Fungsi DBMS yaitu menyimpan, pengambilan, pengubahan data, menyebarkan katalog, dan diakses dalam rantai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Yang keempat, melayani rekersi. Yang kelima, melayani referensi. Yang keenam, autonomity. Yang ketujuh, komunikasi data. Dan kedelapan, melayani integritas, melayani individu, dan melayani unity. Yang selanjutnya yaitu manfaat database manajemen sistem DBMS. Itu manfaat database manajemen sistem adalah mengatasi kerangka jangkauan, menghindari terjadinya interkonsistensi data, mengatasi kesulitan yang mengakses data, menyusun format yang standar dalam sebuah data. Yang 7, menyusun integritas atau integritas data. Keunggulan data manajemen sistem DBMS yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengintegrasikan data dan bekerja file, mengambil data secara cepat, praktis, menyimpan keamanan data terbaru, data update. Kelemahan DBMS yaitu perangkat lunak yang mahal, konfigurasi perangkat yang besar, memperkerjakan dan mempertahankan DBM. Yang selanjutnya yaitu model sistem manajemen database. Model sistem DBMS itu ada 2. Yang satu yaitu model data basisnya objek, yang kedua model data basisnya record. Yang objek itu adalah umum, yaitu entity, relationship, systematic, functional, object, dan oriented. Yang kedua, model data basis record. Model ini yaitu bentuk dalam tetap atau dibedakan dalam bentuknya. Yang pertama, relational, dan network. Yang selanjutnya, model data dalam sistem manajemen basis data. Model data dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok pembuatan struktur basis data, yaitu model data konseptual, high level, menyajikan konsep tentang cara user memandang atau memperlakukan data. Dalam model ini dikenalkan 3 konsep penyajian data, yaitu entity, entitas, yaitu penyajian objek atau kejadian atau konsep dunia nyata yang eksplisit didefinisikan dapat disimpan dalam basis data, contohnya nasabah, dan bunga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu atribut, adalah keterangan yang menjelaskan suatu entitas seperti nomor rekening dan mana pemegangnya dan pemegang rekening. Yang ketiga yaitu relationship atau hubungan, yaitu hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya, misalnya entitas nasabah dengan jenis tabungan yang dipilihnya.
Yang kedua, model data fiskal. Itu konsep yang detail menyimpan data dalam komputer dan menyajikan informasi yang format dalam rekaman untuk jalur pemungkasan yang dapat membuat pencarian ke rekaman data. Model data implementasi yaitu konsep data yang disimpan dalam komputer dengan menyembunyikan sebagian detail deskripsi data sehingga user mendapatkan gambaran global data dalam komputer. Model ini yaitu konsep model data yang digunakan oleh model hierarki jaringan atau relasional. Yang keenam yaitu struktur dan sifat database. Data, sekumpulan fakta mengenai objek tertentu dan orang lain yang dapat dinyatakan dengan angka, gambar, film, surat, dan lain-lain. Informasi, hasil pengolahan data yang sudah mempunyai arti atau mencapai suatu tujuan atau mencapai suatu yang tertentu. Yang ketiga yaitu tabel. Tabel yang paling mendasar dalam penyimpanan data yang terdiri atau cache atau tingkat. Field, kolom, elemen yang tabel, informasi tertentu yang spesifik dalam subjudul tentang sebuah item data. Selanjutnya, kesatuan, integritas atau file-file yang terlibat. Terbagi atau set, elemen-elemen database yang dibagikan set. Yang C, merancang basis data. Basis yang memerlukan rancangan konsep lokasi atau rancangan fisik atau logis dari sebuah basis data adalah model abstrak dan basis data. Sedangkan rancangan fisik memperlihatkan cara basis data tersebut tersusun pada perangkat penyimpanan data dengan bagian langsung tantangan atau merancang database sehingga database dapat memenuhi keperluan saat ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan merancang basis data. Rancang data yaitu memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan, memudahkan pengertian struktur informasi, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek dan menampilkan. Yang kedua, pemroses menciptakan database. Fase yang pertama, pengumpulan data atau analisis. Yang kedua, rancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang ketiga, database yang global atau pemetaan model data. Yang keempat, rancangan database yang fisik. Yang kelima, implementasi sistem database. Yang kelima itu yaitu fase 6. Yang ketiga yaitu ada struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Sistem informasi keuangan merupakan bagian penting dari struktur informasi di berbagai lembaga keuangan. Meskipun sering dinamakan sistem general ledger, sistem informasi keuangan sebenarnya adalah sistem pelaporan pengendalian keuangan menyeluruh yang tidak hanya sebatas fungsi-fungsi rutin yang mencakup pemeliharaan general ledger sebuah lembaga. Sistem aplikasi perbankan terpadu terdiri atas berbagai subsistem atau modul yang saling berhubungan satu sama lain. Sistem informasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di lembaga perbankan. Proses komputerisasi pada kegiatan operasional perbankan tersebut selain dapat meningkatkan produktivitas, efisien, dan efektivitas operasional perbankan dalam melayani nasabah, juga memberikan data dan informasi yang akurat bagi manajemen perbankan, sehingga dapat digunakan berbagai bahan dalam menyusun strategi selanjutnya untuk menjaga kestabilan, kredibilitas, dan likuiditas lembaga perbankan. D. Aplikasi sistem manajemen pemrosesan transaksi bank. Yang pertama, ada makna sistem pemrosesan transaksi bank. Sistem informasi adalah sistem di dalam bank yang merupakan kombinasi orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting,
memproses transaksi tipe rutin tertentu, memberikan sinyal pada manajemen dan yang lainnya terhadap terjadinya internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu peranan sistem pemrosesan transaksi terhadap online banking. Salah satu pemrosesan transaksi dengan sistem online adalah SMS banking, yang merupakan bentuk perwujudan pertama kali dari m-banking atau mobile banking. Dengan didasari prinsip internet banking, hal ini merupakan salah satu bentuk elektronik channel memungkinkan nasabah mengakses bank dan melakukan transaksi perbankan dalam hitungan detik. Ada beberapa pilihan untuk dapat melakukan transaksi melalui m-banking yang sesuai dengan kemampuan perangkat telepon seluler maupun SIM card yang digunakan oleh nasabah. Yang pertama yaitu ada SMS biasa, yang kedua ada menu SIM Toolkit, yang ketiga ada aplikasi Java. Yaitu menerapkan digital signature untuk SMS yang ditunjukkan ke nomor tertentu, yakni menggunakan kunci publik atau dimiliki oleh bank, dan kunci privat atau yang dimiliki oleh nasabah, yang digunakan oleh perbankan untuk melakukan verifikasi pada awal transaksi. Selanjutnya yaitu ada upaya mengurangi resiko layanan SMS banking. Yang pertama yaitu menggunakan layanan SMS banking secara hati-hati, tidak di sembarang tempat, serta mengamankan dengan baik data-data pribadi yang penting sehingga tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak. Yang kedua yaitu tidak menggunakan layanan SMS banking pada saat peak hours bank ataupun pada waktu traffic cukup tinggi, misalnya pada saat jam tutup kantor, karena kemungkinan server bank sedang melakukan proses tutup buku harian. Pada jam-jam menjenjang pergantian bulan, karena kemungkinan server bank sedang melakukan proses tutup buku bulanan ataupun tahunan. Yang ketiga yaitu melakukan pengecekan saldo sebelum ataupun setelah melakukan transaksi. Selanjutnya, melacak nilai transaksi dengan selisih saldo pada pengecekan awal dengan saldo pada pengecekan akhir. Tiga yaitu praktis atau tidak perlu membawa uang tunai dan terhindar dari risiko kehilangan harta benda ataupun nyawa. Yang keempat, tarif yang relatif terjangkau dan relatif mudah penggunaannya. Yaitu ada manfaat dan resiko pemrosesan transaksi online banking. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh para nasabah penggunaan layanan SMS banking yaitu yang pertama, transaksi dapat dilakukan setiap waktu, di setiap tempat selama perangkat telepon seluler nasabah terkoneksi dengan jaringan operator telepon seluler bertalian. Yang kedua yaitu tidak perlu antri di bank ataupun di ATM untuk melakukan transaksi perbankan non-tunai, sehingga sangat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yaitu kecepatan data saat melakukan transaksi yang terbilang cukup lambat, terutama pada jam-jam sibuk ataupun jam-jam pada saat trafiknya cukup tinggi, misalnya pada saat server bank sedang melakukan proses tutup buku. Yang kedua, dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup suatu kegiatan usaha, misalnya usaha penjualan pulsa elektronik prabayar. Yang ketiga, bahaya keamanan yang bersumber dari aspek non-teknis ketika ada pihak ketiga yang mengetahui nomor PIN. Pihak ketiga tersebut dapat muncul dari operator telepon ataupun orang terdekat dari nasabah. Yang keempat,
Pemrosesan transaksi dijalankan pada dua jenjang, yakni proses transaksi pada server milik operator dan proses transaksi pada server milik bank. Apabila salah satu server mengalami masalah atau down, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian adanya transaksi melalui telepon seluler. Ketiga yaitu ada implementasi SMS banking pada bank. Peranan teknologi informasi pada era ini, keberadaan SMS banking di lingkungan bank tidak lagi sekedar alat bantu dalam proses bisnis. Keberadaan SMS banking telah memampukan berbagai layanan dapat hadir dalam genggaman tangan berbagai kalangan nasabah. Kehadiran SMS banking juga telah semakin memampukan bank menghadirkan bisnis baru ataupun layanan perbankan berupa e-commerce. Misalnya yaitu pembelian pulsa, tiket, dan barang-barang di toko, sehingga semakin memperkokoh kemampuan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Marilah kita tutup presentasi ini dengan membaca Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.